Ini namanya game center. Kalau sudah game center aku sudah tahu. Tapi untuk apa kita ke sini? Saya membawanya ke game center daerah Cheongnaam-dong. Mungkin ini sedikit aneh jika Taeyong bukan membawanya ke taman romantis dan taman hiburan untuk bersenang-senang, melainkan ke game center ini. Taeyong mengajak Yen masuk ke dalam. Tidak terlalu penuh. Ayo masuk. Taeyong berjalan ke arah operator untuk memesan jam bermain diikuti Yen. Game center itu segera menarik perhatian Yen karena baru pertama kalinya ke sini. Deretan komputer, deretan meja dan kursi begitu banyaknya earphone di meja. Tempat dia duduk membentuk rum, melainkan dipisahkan oleh sekat kayu antar satu komputer dengan yang lainnya, dan perannya hampir 90% isinya laki-laki. Hanya 2 orang wanita di sini, yaitu dia seorang operator game itu sendiri. Ian mengerik ketika ada asumsi Marley nakal padanya. Ian menarik lengan baju Taeyong. Kau yakin kita di sini? Taeyong mengangguk. Kenapa? Apa kau tidak suka bermain game? Tidak, hanya saja aku risih dengan tatapan. Setelah mendengar ucapan Yen, Taeyong langsung mengedarkan pandangan para lelaki yang menatap Yen penuh arti. Rasa marah tidak tertahankan lagi setelah dia melihat seorang lelaki dengan sengaja mengedipkan matanya pada Yen. Namun si operator wanita itu tak bertanya lagi. Dia mengangguk dan Taeyong langsung menarik Yen menjauh, menghindari tatapan mereka lelaki yang semakin menjadi ketika melihat gadisnya. Gadisnya, lupakan pikiran Taeyong tadi. Itu hanya berhalusinasi saat mengatakan bahwa Yen adalah gadisnya. Mereka hanya berhalusinasi. Ian menempati komputer paling ujung di sebelah kiri. Taeyong segera menempatkan Ian di paling ujung agar tak ada yang melirik gadis itu. Deretan komputer di sebelahnya kosong. Hanya ada satu orang laki-laki. Taeyong dan Ian membutuhkan privasi. Taeyong tak memakai earphone dan siap memainkan game Riddle Pen Black ketika Ian hanya duduk di kursi dan memainkan komputer itu. Melihat itu semua, Taeyong menegurnya dan melihat Ian dari samping. Kau bosan di sini? Ya, karena aku tidak mengerti bermain game apapun. Kenapa aku tidak membuka akun SNS-mu? Ian menggeleng. Aku udah punya akun media sosial. Theo berdiri di belakang Ian yang sedang duduk di kursi dan menghadap ke komputer. Dia meremos dengan tangan kanannya. Hal itu membuat Ian menahan nafas. Theo meremos komputer melewati bahunya dan tangan kirinya berpegangan pada meja, otomatis seperti mengurung Hira dari belakang. Ian tak tahu harus apa, karena yang pasti tingkah laku Theo yang pasti ini seolah mengintimidasinya. Pati yang sadar jika secara tak langsung dia mengurung Ian dengan kedua tangannya. Bagaimana? Seakan tangan Theo yang mengurungkan dari belakang belum cukup. Keadaan berparah dengan Theo yang menunduk dan menatapnya dari samping. Dan karena itu Ian makin tak bisa menahan gugup. Jantungnya semakin jarak. Mereka sangat dekat. Mungkin jika ada orang jahil yang mendorong kepala Theo, maka bibir mereka akan bertemu. Baiklah, Ian akhirnya bisa mengeluarkan kata itu meskipun gugup. Semoga Tayo tidak menyadari kegugupannya. Akhirnya Tayo mengalihkan pandangannya ke layar monitor. Dia membuka permainan Angry Birds dan muncullah berbagai macam burung-burung aneh di layar yang membuat Ian bingung. Begini cara mainnya, Tayo masih mengurungnya dengan tangannya. Dia sama sekali tak
Menyadari kedekatan itu, Yan hanya fokus pada layar monitor yang ada di depannya. Dia mengarahkan mouse itu menunjukkan bagaimana cara membuat burung-burung itu bergerak. Dan Yan menatap Taeyong dari samping. Wajah laki-laki itu begitu simetris dengan arah yang tegas, rambutnya dipotong rapi dan bibir yang tergolong tipis. Yan masih ingin saat itu menyapa bibirnya melumat bibirnya secara penuh. Mengerti kan? Sial, karena setelah memperhatikan Taeyong, Yan tak sempat mencerna ucapan pria itu. Syukurlah pandangan Taeyong masih terfokus pada layar. Yan mendesah lagi. Kalau Taeyong memergokinya sedang menatapnya, itu akan menjadi masalah besar. Tidak ada perubahan, burung-burung itu diam padahal Yan sudah mengkliknya di layar. Dia tersenyum melihatnya, gadis tidak memperhatikannya tadi. Lalu kemana perhatian Yan saat dia menjelaskan game ini? Apakah laki-laki lain yang ada di sini? Pikiran itu membuat Taeyong kesal. Dia meletakkan tangannya di atas lengan Yan untuk menonton gadis itu menggunakan mouse-nya. Yan tertentang saat Taeyong melakukan skinship untuk yang sekian kalinya. Kau harus klik ini, lalu tahan dan terbangkan seperti ini agar burung itu terbang. Sekarang Yan sudah bisa bermain dengan hebat dengan baik dan Taeyong pun kembali duduk di kursinya. Dia memakai earphone-nya dan membiarkan gadis itu memainkan game itu. Diam-diam dia melihat Yan dari ekor matanya. Gadis itu terlihat senang dan dia tersenyum kecil. Baguslah jika Yan tersenyum. Sudah lama sekali dia tidak bisa tersenyum lepas seperti ini. Entah kenapa melihat Ian tersenyum pada game Angry Birds dan membuatnya merasa iri atau cemburu kah? Oh teh, ini hanya game. Teh tahu itu, tapi Ian tetap saja tidak tersenyum untuknya. Ternyata masih ada saja laki-laki yang memperhatikan Ian di sini. Aku ingin Ian tersenyum padaku karena kesal. Akhirnya Taeyong memutuskan untuk pergi ke tempat lain. Kita pergi dari sini. Udara dingin menerpa wajah Ian dan membuatnya kedinginan. Ian masih tak mengerti dengan Taeyong yang tiba-tiba mengajaknya keluar dari game center. Tapi tak ada yang bisa dilakukan Ian selain mengikuti lelaki Beyonce ini. Dasar bantai Taeyong, kau itu aneh sekali. Di saat semua orang menghindariku, kau malah mendekat dan bertingkah seolah aku ini gadis paling menyedihkan di dunia. Kenapa kau bersikap sangat baik dan manis padaku? Entahlah, Taeyong menatap lurus ke depan. Pertanyaan yang membuatnya bingung. Berawal dari kenakalan Yen yang pergi ke bar, lalu cuma kecelakaan dan kejadian intim yang terjadi, Taeyong sadar jika dia penasaran dengan Yen ketika pertama kali melihatnya di taman sekolah. Yen seperti magnet, kuat dan Taeyong seperti yang begitu mudah tertarik. Aku juga bingung dengan diriku sendiri, Yen. Percayalah, aku tulus dan ingin berteman denganmu. Aku belum menganggapmu teman. Jangan bermain-main dengan Taeyong. Lelaki dengan IQ 200 sepertinya pasti banyak cara untuk melakukan musuhnya seperti wanita. Taeyong mengangkat alis mendengarnya. Bagaimana mungkin gadis itu belum menganggapnya teman? Padahal mereka sudah mengambil waktu bersama di game center. Tadi ia menyebabkan tak heran dengan teman-teman di sekolah menjauhinya.
Taeyong tak menjawab, melainkan tersenyum misterius. Ian takut laki-laki itu akan berbuat macam-macam lagi padanya. Seharusnya dia katakan saja kalau dia mengakui bahwa Taeyong temannya, jadi tidak akan serumit ini. Ian mulai panik. Saat mobil Taeyong berhenti di depan studio musik yang sepi, tempat pilihan Taeyong sang otak. Tergugah, Ian pun buru-buru bertanya pada laki-laki itu, turun dari mobil setelah memarkirkan mobilnya. Untuk apa kita kesini? Ini tempat sepi. Ian berpikir hal kotor, Nona. Dengan jarinya Taeyong menepuk dahi Ian, melingkarkan tangannya di pinggang Ian sebelum menariknya hingga tubuh Ian menabrak. Taeyong lalu pria itu membisikkan sesuatu. Kim Ian, bersiaplah, kau akan terpesona padaku. Setuju, Taeyong memang gila-gila karena seorang. Kim Ian, lepaskan aku. Ian dengan cepat melepaskan diri dan asal kau tahu aku tidak akan terpesona denganmu. Kita buktikan setelah ini.